Barusan banget cair lagi nih cuy di aplikasi peminjaman online ilegal yang baru banget, dan tentunya ini belum banyak orang yang mengetahui ya, karena aplikasi ini lagi ramai melakukan pencairan. Dan tentunya jangan sampai kalian nggak dapat duit dari aplikasi ini, mumpung aplikasinya lagi bagi-bagi duit gratis. Dan sebelum aplikasinya dihapus dari Play Store ataupun diblokir dari OJK, sekarang juga serbu dan bangkrutin aplikasinya. Untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Miro Official. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu, tetap kuat, terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga selalu mencuci tangan ya. Dan tidak lupa tetap jaga imun tubuh kalian, jangan sampai turun, konsumsi makanan yang bergizi, dan juga sering berolahraga ya. Dan gimana nih kabar pengajuan kalian? Gue udah lama nih nggak dengar orang-orang yang cair lagi di aplikasi pinjol yang legal ya. Soalnya saat ini pinjol ilegal itu waduh gila banget pencairannya, gila-gilaan cuy. Kalian bebas tuh mau pilih di pinjol ilegal manapun, dengan limit berapapun. Pokoknya paling ramai saat ini adalah pinjol yang ilegal. Dan ya stok-stok amunisi juga pada habis diborong oleh orang-orang ya. Makanya saat ini ya kebanyakan orang yang mengajukan itu menggunakan KTP Galbay dengan cara digonik ya. Dan sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana gue barusan banget cair. Dan di aplikasi ini kemarin itu hanya nyoba doang, iseng-iseng saja, karena ada beberapa orang yang merekomendasiin aplikasi ini karena juga masih tergolong baru dan aplikasinya juga belum banyak orang mengetahui. Makanya coba-coba saja, ngasal-ngasal doang, ternyata bisa nyantol juga cuy. Dan berhubung aplikasinya masih ilegal dan belum terdaftar di OJK, buruan kalian gaskan bangkrutin, karena di aplikasi ini tanpa DC lapangan dan juga sebelum aplikasinya dihapus dari Play Store dan juga diblokir oleh OJK ya. Nah jadi mumpung masih ada, silahkan gaskan saja tuh. Dan nggak perlu banyak amunisi ya, soalnya ini sistemnya nggak terlalu ketat banget ya. Jadi kalian bebas cukup menggunakan dan KTP saja ataupun rekening, mau KTP Galbay, KTP busuk ya, ataupun KTP fake ya, silakan, terserah dari kalian. Namun ya kembali lagi, namanya aplikasi pinjol, pastinya kita nggak bisa memprediksi apakah bisa 100% di ACC ataupun di auto dan lain-lain. Namanya juga main pinjol ya, tentunya ada yang di ACC, ada yang di auto, lebih ke hoki juga ya cuy. Kalau nggak mau di auto ya lebih baik nggak usah main pinjol ya teman-teman. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan limit peminjaman itu 1.200.000. Kalian lihat di sini kan ya. Ini 1.200.000. Gua pikirnya kemarin itu karena sudah di ACC yang masuk adalah sekitaran 900.000 ataupun 1 juta, namun nggak sama sekali cuy. Kalian bisa lihat di sini sangat memberatkan banget ya. Nah, dari jumlah peminjaman 1.200.000 itu yang masuk ke rekening hanya 780.000. Jauh banget dari ekspektasi saya sebelumnya ya. Dan ini besar banget loh ya. Biasanya tuh kalau pinjol ilegal misalkan 1.200.000 gini limitnya, itu yang dicairkan ya paling 1 juta ataupun 900. Namun ini parah banget sih ya, apalagi tenornya hanya 6 hari saja. Dan di sini jumlah yang kepotong itu 420.000 karena dia mengatakan ada biaya bunga, administrasi, biaya tambahan, dan lain-lain. Dan di sini saya meminjam tanggal 11 bulan 7 2021, jatuh temponya pada tanggal 17 bulan 7 2021. Dan untuk di aplikasi ini walaupun limitnya kecil, otomatis ini akan langsung gua galbain ya cuy. Soalnya masih dikit juga untuk info terkait perawatan di aplikasi ini. Apalagi ini biaya bunganya ini gede banget, dan yang harus dikembalikan itu 1.200.000 lagi cuy. Untung-untung saja kalau berhasil merawat, kalau enggak ya rugi banget ya. Dan ya udah fix sih nggak akan gua rawat untuk aplikasi ini ya. Apalagi ini aplikasinya masih baru dan biasanya tuh sistemnya masih kadang error ya. Ya kadang bisa merawat, kadang enggak. Namun untuk menjaga saja sih ya mending langsung digalbay saja ya. Dan borong saja pengajuan di aplikasi ini. Apalagi dia nggak mempunyai DC lapangan dan masih ilegal ya.
namanya juga pinjol ilegal, kalau di Galbay pasti sebar data. Dan ya nggak usah risau sih sebenarnya. Sebar data itu ya sama dengan lunas ya, kalau kata orang di para Galbayers, sesuai dengan hukum pinjol ya. Nah, untuk di aplikasi ini, di sini kalian akan melewati beberapa step, yaitu pertama mengajukan peminjaman, kemudian di review, kemudian jika reviewnya lolos, itu kesulitan dari aplikasi ini, duitnya itu nggak langsung masuk ya cuy. Kalian harus menunggu kurang lebih 20 menitan atau 30 menitan untuk menunggu uangnya, dan kadang sih ada yang nggak ditransfer sama sekali ya. Nah, saran saya kalau kalian nggak ditransfer sama sekali dari aplikasinya, itu 20 menit ataupun 40 menit setelah kalian mendapatkan di ACC, segera kalian hubungi customer service-nya. Jangan kalian tunggu sampai sehari 2 hari baru kalian hubungi, karena itu sudah biasanya hangus ya dan nggak bisa diproses lagi. Nah, makanya kalian jikalau sudah di ACC, tetap pantau terus m-banking kalian ataupun rekening kalian ya. Dan lebih baik kalian masukkan rekening yang memang ada mobile banking atau SMS banking atau apalah ya teman-teman, agar nanti misalkan ada transferan langsung kalian bisa tahu ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Mobile Wallet. Dan untuk aplikasi Mobile Wallet ini masih asing banget di telinga saya, dan gua nggak tahu sebenarnya ini aplikasi apa, saudaranya apa, kode OTP-nya apa, dan lain-lain ya. Tapi kalau kalian mungkin sudah pernah mengajukan di aplikasi ini, bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya. Tetapi mungkin masih jarang juga sih orang mengajukan di aplikasi ini. Dan untuk kode OTP-nya, itu ketika saya membuat akun pada saat pertama ingin mengajukan, itu dia melalui verifikasi telepon. Nah, nanti akan ada telepon dari pihak aplikasinya, namun itu bukan orang langsung ya, melainkan bot yang menyebutkan kode OTP-nya. Namun karena sempat salah ya kode OTP yang saya masukkan, gua coba kirim lagi, yang masuk lagi itu bukan melalui verifikasi telepon tetapi melalui SMS, dan kode OTP-nya yaitu Tokonik. Nah, makanya Tokonik ini gua nggak tahu itu kode OTP apa, saudaranya apa saja. Makanya gua masih bingung ya cuy. Dan ya mungkin kalau kalian tahu juga bisa kalian ketikkan di kolom komentar apa saudara dari aplikasi Mobile Wallet ini ataupun Tokoniknya ya. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke aplikasinya, kita ke detail info dari aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Mobile Wallet, pinjaman uang online kredit dana dari Mobile Wallet. Dan untuk aplikasi ini masih ilegal, belum terdaftar di OJK. Kalian bisa cek sendiri di website Otoritas Jasa Keuangan. Untuk aplikasinya bisa kalian dapatkan di Google Play Store. Tinggal kalian masuk ke Google Play Store, ketika namanya, dan langsung download. Buruan saja kalian download. Kalaupun memang kalian masih bingung apakah ingin mengajukan atau enggak, minimal aplikasinya sudah ada di handphone kalian. Karena aplikasi ini masih tergolong cukup baru, dan juga ya biasanya untuk aplikasi pinjol ilegal yang masih baru itu, dia umurnya nggak bertahan lama di Google Play Store, kadang itu langsung hilang. Nah, saran saya kalau misalkan aplikasi ini sudah hilang, kalian bisa masuk saja di Google, kalian ketikkan nama aplikasinya, dan langsung kalian bisa download melalui Google ya. Dan kadang juga itu bukan dihapus dari Play Store, melainkan diblokir dari OJK. Nah, makanya itu para Galbayers, para joki itu senang banget kalau dia sudah berhasil meminjam, sudah cair, terus aplikasinya diblokir oleh OJK. Nah, itu biasanya mereka kegirangan ya. Dan ya untuk di aplikasi ini dia updatean terbaru katanya 23 Juni 2021. Dan di sini jumlah downloadnya masih dikit banget ya, memang sih aplikasinya masih burik banget. Ratingnya juga jelek banget, 3,0. Untuk ulasannya juga 102 ulasan. Dan di sini untuk brosur aplikasinya nggak ada yang menjelaskan secara detail ya. Dan ya mungkin aplikasi ini nggak terlalu modal juga sih. Dan di sini ada ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah meminjam. Gue saranin baca dulu secara saksama, perhatikan terlebih dahulu aplikasi ini sebelum meminjam, dan pastikan kalian harus tahu bahwa aplikasi ini masih ilegal ya. Nah, di sini untuk aplikasinya dia menjelaskan. Untuk tenornya dia katakan 90 hingga 180 hari, pinjaman uang tunainya 1.800.000 hingga dengan 6 juta rupiah. Maksimum suku bunga tahunannya 24% per tahun, dan di sini ada contoh simulasi. Nah, untuk persyaratan Mobile Wallet dia katakan harus warga negara Indonesia, sayangnya belum bisa untuk umur 18-19, minimal 20 tahun, dan di sini untuk umur maksimalnya nggak ada. Mempunyai identitas diri, mempunyai nomor ponsel yang aktif, dan mempunyai pendapatan sendiri. Nah, saran saya kepada kalian, jikalau kalian ingin memasukkan nomor identitas, sekalipun aplikasinya masih kadang error dari segi sistemnya, jangan kalian masukkan KTP yang lawas ya, karena di aplikasi ini dia itu nggak bisa untuk mensinkronkan data dari KTP yang lawas ya. Jadi minimal itu KTP elektronik ya.
Dan di sini ada penjelasannya semua, nggak usah terlalu kita bahas ya, karena nggak penting juga. Dan untuk aplikasi ini dia dirilis 30 Maret 2021, baru beberapa bulan lalu ya cuy. Nah makanya aplikasi ini memang biasanya nggak bertahan lama di Play Store ya. Nah oke, nggak usah berlama, kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi Mobil Wallet ini ya. Dan ini tampilannya. Di sini kita langsung tekan saja skip, dan di sini kita sudah masuk ke tampilan awalnya. Nah, ini dia katakan untuk proses peminjamannya, pengajuan dulu, reviewnya cepat, pencairan berhasil, dan pelunasan. Nah, untuk jumlah peminjaman di sini kalian jangan terpaku sama detail ini ya, karena ini bukan detail fixnya. Biasanya ini pancingan doang cuy. Namanya juga pinjol ilegal ya, itu mereka kadang memancing kita ya dengan penawaran-penawaran yang sangat mantap, sangat murah, namun kenyataannya nggak seperti itu. Nah, di sini jumlah peminjamannya 6 juta rupiah dia katakan, tenor pinjamannya 90 hari. Jumlah yang ditransfer dia katakan 4.744.000, jumlah yang dipotong ini tinggi banget ya, 1.200.000. Memang sih bunganya di sini tergolong kecil, tetapi banyak biaya-biaya lainnya yang kalian bisa lihat ke bawah sini ya. Ada biaya manajemen, biaya layanan platform, biaya manajemen risiko, pengecekan kredit, bunga keterlambatan, dan lain-lain. Dan ini juga nggak akan ada orang yang pertama kali meminjam ya atau pemula bisa mendapatkan limit 6 juta rupiah ini. Sampai sekarang itu belum ada ya cuy. Dan ya biasanya sih ini pancingan doang, seperti kalian lihat tadi, yang dipinjam itu 1.200.000, yang dicairkan hanya 700, apalagi tenornya hanya 7 hari. Nah makanya memang singkat banget, dan memang memberatkan banget sih kalau kalian meminjam di aplikasi ini. Dan untuk misalkan modal usaha ataupun ingin mengembalikan dan lain-lain, kalau nggak mau repot, mending kalian mengajukan di pinjol yang legal saja, karena itu murah banget dan juga sudah terdaftar di OJK ya. Nah di aplikasi ini kalian kalau ingin meminjam tinggal tekan pinjam sekarang, dan di sini kita akan diarahkan ke tampilan untuk pengajuannya. Nah, untuk informasinya di sini mereka meminta informasi identitas, informasi pribadi, informasi pekerjaan, informasi kontak, informasi tambahan. Nah, di sini kita masuk saja dulu ke pinjam sekarang ya. Nah, sama seperti biasa, di sini kalian harus mengisikan jenis kelamin, nama KTP-nya, nomor KTP-nya, tanggal lahir, dan juga foto depan KTP. Nah, ini yang harus kalian ketahui, bahwa di aplikasi ini itu bisa digonik ya. Nah, jadi kalian bisa gonik 3 digit ataupun 2 digit ya. Namun yang harus kalian ketahui, masukkan dulu ini nomor KTP-nya sebelum kalian gonik. Jangan kalian masukkan dulu foto KTP-nya terus kalian gonik di bagian sini, dan foto KTP yang kalian foto itu nggak diblurin dikit di bagian angka yang kalian ganti. Nah, itu biasanya kesalahan cuy. Nah, di sini kalian misalkan nih untuk kode OTP-nya 0724, kemudian misalkan kode wilayah lagi 04, kemudian tanggal lahir 25, kemudian 0890 ataupun nomor terakhir lagi di sini. Dan di sini kalian gonik dulu ya, kalian ganti dulu secara manual di sini. Dan setelah itu jika sudah digonik, nah kalian di sini masukkan lagi foto KTP-nya itu, minimal harus ada pantulan cahaya sedikit saja yang kalian bisa masukkan, agar gimana caranya untuk nomor KTP-nya itu tertutup di bagian yang kalian ganti. Namun bukan semua ini ya teman-teman, hanya di bagian yang kalian ganti. Nah makanya gua saranin, karena di aplikasi ini nggak bisa upload foto KTP melalui handphone, lebih baik kalian gonik 2 digit saja cuy. Misalkan di sini angka terakhir kalian ganti ke 2, ataupun tahun lahir 90 misalkan ke 89 ya di situ. Kalau untuk 3 digit agak sedikit sulit, karena kalian harus memblurin 3 angka ya. Kalau 2 angka itu nggak masalah. Namun kalau kalian nggak mau repot, 1 angka juga boleh, namun ya tentunya untuk tingkat lolosnya agak sedikit sulit ya. Tetapi kalau kalian mau coba ya silakan saja, soalnya namanya juga pinjol ya, tentunya hoki-hokian saja ya teman-teman. Dan nggak ada yang bisa menentukan kita bisa di ACC 100% ya. Mau pinjol legal saja yang sekalipun sudah gede, nggak bisa menjamin ya, kecuali waktu dulu ataupun orang-orang yang sudah pernah meminjam sejak lama.
dulu itu kalau masalah pengajuan via undangan itu 98% kita bisa di ACC dan langsung dicairkan. Namun sekarang sudah agak sulit ya. Malahan lebih sulit lagi mengajukan dengan undangan saat ini daripada mengajukan dengan pengajuan manual ya. Dan ya tentunya kalau undangan itu lebih ke akun kita, perawatannya gimana dan lain-lain ya. Nah, nanti kalian bisa lanjutkan saja untuk pengisiannya, gampang banget sama seperti aplikasi peminjaman online pada umumnya. Jadi begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online ilegal mobil wallet. Dan kalau pengen ngajuin ya bebas, ngajuin pagi, ngajuin jam berapapun itu terserah. Karena untuk kuotanya ini beredar info bahwa aplikasinya untuk kuotanya nggak terbatas, jadi kalian bebas ngajuin di jam berapapun yang selama masih jam kerja dan juga hari kerja. Dan buat kalian yang masih bingung bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gua akan balas satu persatu dan support kalian. Dan mungkin kalian sudah pernah cair di aplikasi ini atau pernah meminjam, bisa kalian ketikkan juga bagaimana pengalaman kalian meminjam di aplikasi ini. Dan buat kalian juga yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang!